Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Di belakang saya, seperti di judul, expander termaco di dunia. Ini kemungkinan adalah salah satu expander paling kencang di dunia dan paling tangguh. Dan mobil ini memang disiapkan untuk ikut kejuaraan sprint rally dan speed off-road. Anda pasti tahu yang punya mobil ini siapa? Ini adalah mobil punya Rifat Sungkar, perally internasional asal Indonesia. Dan Emret One ini navigatornya, dan mobil ini sudah pernah dipamerkan di Gias. Tapi berhubung lagi pandemi corona, jadi belum sampai mobil ini bisa turun di track di Indonesia. Nah, sambil menunggu, mobil ini dibawa ke sirkuit Tembong di daerah Serang, dan Rifat mengundang saya untuk melihat langsung mobil ini. Saya pikir cuma lihat, tapi ternyata begitu datang, dia minta saya ganti seperti ini karena ada kejutan. Tapi sebelum melihat kejutannya apa, saya mau jelaskan sendiri tentang expander ini. Nama resmi dari mobil ini adalah Expander AP4. AP4 itu adalah kelas di Rally Asia Pasifik yang mestinya diikuti oleh mobil ini. Spek mesinnya, kalau expander biasa itu 1500 cc 4 silinder, yang ini 1600 cc 4 silinder. Kelihatannya beda tipis. Hanya 100 cc, tapi dia dilengkapi dengan turbo, dan basic mesinnya adalah dari Lancer Evolution 10 yang diturunkan cc-nya menjadi 1600 cc. Kalau expander biasa tenaganya itu 104 HP, yang ini 350 HP, torsinya bisa di atas 600 Nm. Wah. Kemudian mobil ini menyalurkan tenaganya bukan lagi ke roda depan, tapi ke 4 roda melalui transmisi sekuensial. Jadi hanya perlu kopling di awal, setelah itu bisa perpindahan gigi tanpa menggunakan kopling dan menggunakan tuas yang sangat panjang secara sekuensial. Mobil ini mahal sekali. Tapi ini adalah expander yang sudah dikerjakan secara proper, bukan hanya mesinnya tapi juga transmisinya, suspensinya, bodinya, undercarriage-nya, dan itu semua dikerjakan di New Zealand. Sekarang saya nggak tahu kenapa saya disuruh pakai baju seperti ini. Mendingan kita langsung panggil pilot dari mobil ini, Rifat Sungkar. Ini ketawanya udah ketawa jahat. Rifat, yo. Pertama thank you udah ngundang gue ke sini. Gue dari pertama kali lihat di Gias itu pengen tahu rasanya naik mobil ini gitu kan. Tapi emang naik mobil seperti ini harus dengan lengkap seperti Harus ini? dong, kan ini mobil kan mobil balap. Jadi mobil balap kan punya protokol safety. Oh iya. Nah, protokol safety-nya adalah ya kita harus pakai baju balap, sama seperti kalau lagi balapan di Sentul kan. Oke. Karena ya ini apalagi kelas yang paling tinggi kayak AP4 Iya. ini kan memang speednya lebih tinggi, Iya. terus juga ya resiko yang dihadapi juga lebih besar jadinya. Iya. Jadi kita memang secara kewajiban harus pakai semua safety equipment. Ini body asli expander dari Iya, Indonesia. Expander Cross itu, iya. Jadi dikirim ke New Zealand. Iya. Nah, Dikerjain. jadi sebenarnya adalah ini proyek kerjasama antara RFT sama Rally Art New Zealand. Oke. Cerita awalnya ketika expander keluar, gue tuh ngelihat kalau expander tuh memang masih punya heritage dari Evo gitu ya. Iya ya, Masih apalagi punya suspensi belakangnya juga. suspensinya, Iya. plekat-plekat belakangnya sama. Jadi gue ngeliat potensi di mobil ini. Ini mobil mau dibawa kemana gitu ya, bisa apa gitu. Dan uniqueness-nya adalah kan ini mobil didesain di Indonesia. Jadi have to do something yang bisa Indonesia kerjakan. Jadi ketika bicara-bicara awalnya tuh cuman iseng-iseng gambar di Instagram. Ketemu orang gambar Instagram, coba deh lo lihat dulu look-nya gimana, bisa nggak nih, tampang mobil kan udah keren nih, bisa diapain. Pas keluar gambar rendering pertama satu, waduh, mengagetkan. Gue juga lihat tuh renderingnya tuh yang lo share. Itu mengagetkan sekali. Jadi lah gue punya motivasi. Gue pengen bikinnya jadi mobil rally, dan yang challenge paling seru buat gue adalah begitu gue komparasi antara Evo 10 sama expander. Oke. Ternyata dua mobil ini bisa dibilang 90% sama. Di bawah-bawahnya Iya, tuh. undercarrier itu semuanya mirip-mirip. Jadi bukan cuman klaim Bukan. sembarangan, tapi itu benar-benar Iya. memang bawahnya. Yang tadi lo bilang di Gias, itu mobil prototype gua. Oke. Jadi waktu Ini beda sama ini? Beda sama ini. Jadi mobilnya ada dua. Jadi kalau kalian semuanya agak bingung mobil ada berapa, mobilnya emang ada dua. Prototype nggak semahal ini dong? Enggak, prototype nggak semahal ini. Yang paling membingungkan dan menyenangkan itu jadi satu. Ketika gue bikin tuh prototype, gue cuma pengen tahu, oke deh,
kita lihat struktur suspensi belakang 4-wheel drive, kita bisa apain. Oke deh, cross member Evo 10, nanti udah panjang lebar ngomong sama engineer kita satu meeting rame. Oke, nanti kalau ini cross member masuk, lu harus rubah ini segala macam kan. Dah, datang nih cross member Evo 10. Cabut kan belakang tangki semua cabut. Oke, masukin. Plok, masuk. Masuk We pas. do nothing. We do nothing. Yeah, Cuman bautnya beda 1,5 cm apa? Iya. Bentuk sasisnya udah ceplok. Nah, Lancer Evolution itu secara resmi sudah berhenti produksinya, udah nggak ada lagi. Tapi buat Anda yang masih ingin merasakan heritage dari Evo, Iya, ini mobilnya beneran. Xpander. Nah, dan ini MPV pertama di dunia yang dipakai buat Dunia. rally. Di dunia. MPV pertama di dunia. Jadi gue juga punya misi apa ya? Punya misi adalah karena ini mobil adalah mobil yang cukup fenomenal di Indonesia. Jadi gue pengen tunjukin ke dunia, ini Indonesia ini punya keunikan sendiri gitu. Makanya gue coba bangun Xpander sebagai mobil pertama MPV di dunia. Ketika di compare lagi apple to apple sama Evo dan spek EP4, berat mobilnya cuma beda 5 kilo. Oh, mirip juga. Iya, jadi begitu itu dikeluarin, semua interior segala macam dikeluarin. Bedanya cuma 5 kilo. Itu, jadi begitu dilucutin semua dalamnya, beda cuma 5 kilo. Cuma 5 kilo, mobilnya berdua nih cuma beda 5 kilo dari spek EP4 ya. Jadi begitu gue bikin komparasi berdua, di New Zealand ada Mirage EP4. Oke. EP4 Mirage, tapi kecil. Kecil banget. Bangkunya nggak bisa gini, Fit. Bangkunya begini di Mirage yang satu depan atau yang belakang, karena mobilnya kecil kan. Terus gue nanya, itu semua konstruksinya bisa ke sini apa nggak? Bisa, dia bilang. Tapi lu punya wheelbase, EP4 itu wheelbase tapi nggak geleng-geleng tuh orang New Zealandnya. Lu bawa mobil beginian kan buat rally. Waktu mobilnya berangkat, kan dia nggak punya kan Xpander kan. Terus gue foto bareng sama Pajero berdua. This is the family car, 7-seater, Nias 1.5 liter. Oke. 3 bulan kemudian kan udah jadi nih roll bar segala macam. Begitu. Rifat, what did you send us? This is like a bus, gitu. This is not a small family car, this is a bus, gitu. Gue bilang, ya udah lu bikin aja itu mobil, aku 7.000 biji, 5.000 biji sebulan di Indonesia. You do something lah, gitu gue bilang. Jadi ini mobil fenomenal bukan hanya di Indonesia, tapi sampai di luar negeri juga. Nah, saya tuh udah pernah bikin detail tentang EP4 ini, itu di Gias, itu bisa lihat linknya di atas. Nah, sekarang kita mau ngapain hari ini? Gue akan membolehkan Fitra untuk nyetir mobil ini 1 lap. Oke? Yes. Dan menurut gua itu adalah orang pertama di luar gue nyetir mobil ini. Halo Om Mobi. Jadi sampai baret awas loh. Jangan. Oke. Terus masih mulus. Ini udah baret. Oh iya, kalau ini nggak apa-apa. By the way, kalau ngomongin baret, garasi drift udah nempel tembok. Oh, udah nempel tembok. Oke. Enggak. Nggak apa-apa. Oke. Lu hati-hati ya. Iya. Nggak harus gua di timing untuk kenceng kan, karena gua pengen ngerasain impresinya aja sebenarnya. Lo kan pembalap jago sentul. Iya. Di tanah gimana? Sentul tuh mulus. Ini terus kalau out ada gravel, ini langsung gundukan. Bumpy lah gitu. Oke lah, suspensi terjamin. Oke. Sekarang let's go. Oke. Kita coba Fitra AP4 pertama kalinya. Iya. Orang selain tim Mitsubishi ini, tim apa nih namanya lo? Xpander Rally Team. Tim Xpander Rally Team ini mencoba AP4. Ya. Let's go. Let's go. Jadi, secara simbolis gue akan memberikan semua ruang kendali mobil ini kepada Fitra. Tapi, sebelum gue kasih barang ini, Fit, gue ingin memberikan masukan sedikit ya. Nanti kalau mau start, ya, cara startnya tuh ada 5, Fit. Ya. Oke. Engine map taruh di 2. Oke. Engine map 1 nggak apa-apa, 1. Anti-lag taruh di 1 juga. Oke, untuk start 1. Ya. Launch control di bawah ada 1. Nah, ini ada launch. Nanti itu launch control RPM-nya mau berapa? Oke. Terus pencet launch di sini. Baru stage mode. Baru mobilnya boleh jalan. Oke. Jadi kalau salah satu ini nggak dinyalain, ya biasa aja. Nah, itu kan guna lo ada di samping kiri. Tenang. Saya nggak mau repot, tanya aja sama yang punya mobil. 5 ritual sebelum mobil ini jalan. Itu sangat berbeda. Ini mobil simbolisnya belum yang ini. Taruh atas dulu deh terimanya. Serat terimanya kan nggak ada kunci. Secara simbolisnya pakai apa? Ya udah, anggap aja tadi. Anggap aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bebannya berat juga karena ini mobil belum pernah ikut kejuaraan sama sekali dan udah saya coba. Semoga aman-aman aja semuanya. Udah nyala nih. Oke, posisi pedalnya sama lah, mirip lo sama kan? Nah, ini setirnya bisa dilepas.
Buat pasang itu kita tekan yang ini. Nggak mau. Emang ditariknya agak keras. Lu bisa masuk di at any time lurus. Klakson nggak perlu. Aman, nanti ritual starternya ada lagi. Tadi kan baru ritual launch control tuh. Ritual Oke, ini starter sen. lagi, Fit. Ini sen, ini page sama reset itu buat ngatur ini. Iya. High ini apa? Nah itu high beam. Oh, high beam. Nggak dipakai. Oke, jadi engine 1, ALS 1 tadi lu bilang. Iya. Terus habis itu gua start dulu. Nanti startnya juga ada lagi beda. Oh, gitu. Pokoknya ini ritualnya panjang aja. Jadi yang mau nyuri mobil ini mikir-mikir deh, nyalainnya aja susah. Nyalain aja setengah jam. Ini posisi duduknya itu tegak, tapi kaki kita selonjor dan tangan kita itu menjangkau setir secara baik. Jadi kita kontrolnya di kaki bagus, kontrolnya di tangan bagus, dan posisi tegak ini adalah posisi yang paling aman ketika terjadi apa-apa. Nah, Fit, sekarang kita mau ngomong starter kan? Ini gue pengen. Seatbelt belum? Oh, seatbelt. Oke, kalau pakai seatbelt yang atas dulu. Enggak, ini gua sendiri yang pakai ini. Iya. Kalau disentuh gua minta orang lain pakai. Lu pakai atasnya dulu, karena lu pakai seatbelt dulu baru selalu lu cobain atasnya dulu. Karena kan gaya seatbeltnya rata. Tapi ini harusnya ada letter. Ternyata lu segendut gue, Fit ya? Gua lebih tinggi dari lo. Enggak juga sih. Sama, satu gigi. Cuma lemak mesti dikurangin. Gue yang ngomong gue, Lemak gue yang mesti dikurangin. Masa sama nih. Oke, good. Bawahnya kurang kencang tadi. Nah, bawahnya nggak apa-apa, yang penting atas. ya. Nggak apa-apa, udah. Oke, Oke. sekarang kalau mau starter, lu lihat T-oil kan? T-oil. Nah, T-oil Pressure. 0,03 kan? Ini main switch, lu starter dulu, crank aja, gua crank sampai 1. Jadi lu dibangun dulu tekanan olinya. Dan 0,8 kan? Oke. Baru Wow, ini jauh lebih bergetar dari expander biasa. Ada siulan turbonya dan responnya dong. Dan ini dia bisa di idle di 1500. Oke, ini netral ya sekarang ya. Mundur gimana caranya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini koplingnya tuh sensitif banget ya. Iya, Pak. Oh, itu nggak apa-apa bunyi kayak gitu. Oke, ini mah tinggal gini aja. Oke. Antriak berapa? Wow. cuma jalan aja, nggak apa-apa. Oke. Ternyata harus oke. Kayaknya harus pakai launch deh. Oke. 1, 2, 3.
Nggak perlu nginjek kopling ya? Oh, tidak. Gila, exciting banget. Thank you Rifat, thank you. Oke. Kita ke sana lagi apa nih? Wah, gila. Luar biasa. Oke, sebelum kita balik, sekarang saya mau jadi navigator Rifat. Itu bisa tonton di channelnya Rifat Sungkar. Oke. Gila. Sorry ya kalau gue bawanya masih cupu banget ya. Tenang aja. Nah, gimana tadi pengalaman saya pas nyetir? Ini mobil kenceng banget dan jalan yang rusak itu jadi serasa nyaman dan apa tuh? Beloknya sama remnya juga ini gravel loh, licin. Ya. Rasanya kayak di aspal ya? Rasanya kayak di aspal, ngegripnya, beloknya, dan begitu digas tenaga 350 HP dan torsi 600 Nm itu keluar, belakangnya langsung slide, dan yang lebih gila lagi narik rem tangan, nggak perlu injek kopling ternyata, dan ternyata itu teknologi transmisinya. Iya, itu ekstrak. Mahal. Itu ekstrak. Gua juga nyobain mobil ini pertama kali kagetnya itu. Maksudnya lu nggak expect ini tenaga keluar dari mobil segini gede, satu. Terus kedua, masalah tadi yang lu bilang travel suspensi segala macam. Lu tau nggak rahasianya apa? Expander Cross itu suspensinya travelnya 225 mili. Iya. Ya, ini 600. 600 Iya. travelnya. Iya. Oh, pantesan tadi jam Rifat suruh pol aja jam. Dia bisa. Ini jadi kayak di sofa. Jadi ujung ke ujung bisa travel sampai 600, tapi secara ini dibatasin 10 inch. 10 Oh, inch dibatasin. 40. Jadi travel suspensi kalau dicabut, shock breaker tuh bisa sampai 600. Oke. 60 cm berarti kan? Iya. Bisa panjang banget selama armnya ada. Tapi regulasinya Epicor 10 berhenti inch. di 10 inch. Oke. 10 inch tuh berapa? 35 cm? 25,4 25,4. cm, ya. Kalau suspensi. 1 inci itu 2,54 cm. Iya, itu kan ground clearance expander kan 225. Ditambah lagi. Travelnya itu sepertiganya doang. Iya. Jadi 3 kali lipat. Iya. Dan nggak bisa berkata-kata, itu expander di rumah langsung nggak ada apa-apanya rasanya. Expander di rumah itu nyaman buat harian, enak, tapi ini different animal nih. Iya. Ini sama Evo enak mana? Kan Evo sama-sama Mitsubishi, tapi Evo kan dari teknologi 10 tahun yang lalu. Ya. Nah, ini untung berat 250 kilo. Travel suspensi 2 kali panjangnya Evo. Mesin sama-sama aja. Jadi secara regulasi dia lebih longgar dibandingin Evo yang dulu. Iya, jadi it's not about engine ya. Ini tentang suspensi sama handling. Sama berat gitu ya. Jadi orang kalau bilang udah pokoknya bikin mobil balap kencengin mesinnya, salah. Benerin suspensinya. Ya kan tahu kan? Lo tahu kan itu kan. Tadi saya berapa kali bikin Rifat takut. Saya tahu Rifat tuh bukan takut kenapa-napa karena mobilnya aman, ada roll bar, pakai helm segala macam. Dia bukan takut badannya kenapa-napa, dia takut mobilnya kenapa-napa. Mobilnya baret, Bos. Mahal. Tapi oke kan, gua aman, gua tahu. Lu juara rahasia kok, nggak apa-apa. Ya, tapi thank you banget Fat bisa nyoba mobil. Nah, buat teman-teman yang pengen bikin expander seperti punyanya Rifat ini yang AP4, gampang. Cuman 3 syaratnya. 1 punya expander, kedua hubungin Rifat sama store. Jadi deh kayak gini. Jadi ya. Fat, thank you banget ya Fat ya. Thank you. Kapan-kapan nanti
kalau misalnya memungkinkan keadaannya, lo coba mobil balap gue di Sentul. Iya, oke. Oke. Sip, cakep. Jadi jangan lupa klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika belum. Kemudian subscribe juga ke channel Rivato. Yes, thank you. Follow Instagram saya @fitra.eri. Dan saya Rivato juga Instagramnya. Dan mobil ini ternyata punya akun Instagram sendiri juga. Jadi Expander AP4. Iya, jadi kalau malam-malam mobil ini udah nggak dipakai, dia ini update status Instagram. Expander AP4. Oke, terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Tadinya mau minta Rifat muter 1 kali lagi, cuman saya nggak tega. Ini mobil bensinnya mahal bener. Udah, percayalah, beli expander di rumah aja. Bensinnya irit. Expander di rumah, bensinnya irit. 1 liter bisa 12 km kita kira-kira dalam kota. Pas dong, sama. Ini Sekitar 10. ini 1 liter buat 1,2 km. Dan 1 liter kalau expander saya di rumah, bensinnya harganya 9.000. Yang ini 120.000. Itu kita tadi 3 kali muter mungkin sekitar 10 kilo lah kita jalan tadi. Artinya tuh udah habis 1,2 juta buat bensin doang tadi buat pembuatan video ini.